sampaikan untuk keberkahan rumah kita. Kita kadang-kadang juga harus memperhatikan uang yang ada dalam tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita punya toko, kita punya bawahan, budak pegawai sama kita. Kita jadi bos di kantor, anak buah kita. Kita ni tanggung jawab di hadapan Allah. Muslim galau pegawai kita tu. Suruh mereka solat. Datang waktu zuhur, ayo solat dah dulu. Kunjuk waktu kamu 1 jam ni untuk solat sama untuk makan. Awas jangan tak solat kamu. Kita diwajibkan nuntut mereka itu karena perintah Allah. Karena mereka dalam naungan kita. Kalau sudah perkara balik di rumah, urusan mereka sama Allah tu bebas kita. Tapi ketika mereka dalam waktu kerja sama kita, kewajiban kita. Kalau pegawai kita tahu kita dia tak solat, kita pelihara, naudzubillah min dzalik, hilang keberkahan. Dan kita pasti dituntut dia yaumil qiyamah. Karena kita mampu untuk nyuruh pekerja kita untuk solat. Kalau mereka tak mau, bukan berlebihan omongannya Pak, berhenti ke? Karena membiarkan mereka itu menentang perintah Allah. Dalam hukum solat, dalam hukum bab tayamum. Tayamum itu kita boleh kalau dah katik banyu. Lalu ulama mengatakan dari apa yang disampaikan Rasulullah, kalau kita punya banyu sedikit, banyu ini cuma cukup untuk kita wuduk. Cuma cukup untuk wuduk, katik banyu lain. Lalu subhanallah, pas kita nak gunakan ini banyu untuk wuduk, ada kambing kausan, ada kucing kausan, ada anjing kausan, tapi bukan anjing gila, maaf, ini syariat menentukan. Maka syariat ngomong unjuk ke banyu untuk mereka, kita boleh tayamum, diterima Allah. Tapi maaf Pak, kalau ada yang kausan itu uang tarikus sholah, talak ke mati, jangan diinjuk banyu. Kalau kamu unjuk banyu itu sama dia untuk dia minum, lalu kita wuduk tayamum, solat tak terima Allah. Solat tak diterima Allah. Kita tanya mengapa? Ini kesian orang kausan, tapi dia ni solat tak galak, dipentah tak galak, dijuk tau tak galak, tetap tak mau solat. Dia kausan, kata syariat, biarkan dia mati. Tak boleh dijuk banyu sama dia. Gunakan banyu untuk wuduk. Ini bukan saya ngomong Pak, Allah memerintahkan ini. Lewat Rasulullah kita dapatkan ini. Ulama nyampe ke sama kita. Jadi buruk-buruk niat. Bahkan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, tadi kami sudah sampaikan, perintah solat ini dari zaman Nabi terdahulu. Datang seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur datang, pengen tobat kepada Allah. Dia sudah banyak maksiat kepada Allah. Datang ke Nabi Musa, menceritakan tentang dosanya. Aku pengen tobat, apakah Allah akan menerima tobat aku? Dosa kau apa? Kata Nabi Musa. Beliau mengatakan, aku ini seorang pelacur. Terakhir kali aku melacur, aku hamil. Lalu hamil itu aku lahir anak itu kubunuh katanya. Lacur gawe dia ngelacur. Sampai dia hamil, lalu anak lahir, anak itu kubunuh katanya. Nabi Musa dengar ini dosa Pak, alangkah beratnya. Dia usirnya perempuan itu. Pergi kau kata Nabi Musa, pergi kau, jangan sampai laknat Allah turun di tempat ini gara-gara kau. Padahal perempuan ini sebenarnya pengen taubat sama Allah. Ini yang cerita hadis ini Rasulullah Pak. Ya. Kita bisa buka di kitab-kitab hadis yang sahih. Lalu berlari ke perempuan. Dia jalan dan karena hancur hatinya pilu nangis, Jibril datang menemui Nabi Allah Musa dengan perintah Allah. Ditegur Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kau usir itu perempuan yang pengen kembali ke jalan Allah? Kata Nabi Allah Musa kepada Jibril, wahai Jibril, aku keri dengan dosa yang dia lakukan itu. Dia berzina, lalu dia hamil, lalu lahir anak, dibunuhnya anaknya itu. Aku takut laknat Allah turun. Lalu Jibril saya mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, tahu tak kau ada dosa yang lebih besar dari itu, lebih dimurkai Allah. Kaget Nabi Musa, apakah ada yang lebih besar dari wong yang berbuat zina lalu membunuh? Ada, kata Jibril salam, wong yang meninggalkan sholat. Wong yang meninggalkan sholat di mata Allah lebih buruk daripada perempuan itu. Nah, sekarang Pak, hati-hati Pak, anak bapak pelihara, juk makan juk minum, sedangkan dia tak sholat. Hati-hati. Itu anak bahkan jenakkan kita, orang kita masuk neraka pasti. Itu yang dikatakan anak jadi musuh dalam Al-Quran. Kita disuruh dalam syariat Islam umur 7 tahun didik anak untuk sholat, diajak. Belum paham diajak dulu, mayang, nak semayang tonggak-tonggit dia, ajak dulu, biar dia tahu waktu sholat dengar adzan sampai terbiasa budak tu. Sampai bahkan kita dapatkan anak-anak kita pas dengar adzan kita lagi dak ngeh, dia ngingetin, ba adzan, sholat. Ngembek sewet dia, bangsa betina ngembek mengkena, siapkan. Padahal dia belum pacak sholat sebetulnya. 7 tahun dididik biar terbiasa. 10 tahun apa kata syariat? Pukul. Walaupun pukulan bukan mencerdai, pukulan yang mendedih.
Saking pentingnya ini sholat. 10 tahun pokok. Kalau sampai balik dia tidak sholat, maaf, bukan saya ini Pak hukum Pak. Buka kitab kalau tidak percaya. Kiai itu banyak. Diusir boleh budak tina. Budak anak-anak kita diusir boleh. Kalau dia tidak mau sholat, diusir dari rumah kita tidak bakal dituntut Allah. Kenapa? Dia menentang Allah. Dia tidak mau sujud sama Allah. Kita tidak baca mau kendaklah dia lah balik. Tidak. Itu karena kemungkinan dia tidak mau sholat gara-gara dari 7 tahun tidak kita didik. Sampai 10 tahun tidak kita kerasi. Sampai pas dia balik, dia berat untuk melakukan sholat. Jadi Allah ma'asyar ikhwan rahimakumullah, mari dalam momen Isra Mi'raj Muhammad SAW kita benahi sholat kita. Kita perbagus sholat kita. Yang pertama bakal dihisab oleh Allah yaumul qiyamah as-sholat. Tapi sholat maaf jangan sekedar sholat. Sholatlah dengan benar-benar sholat yang sesuai dengan ajaran oleh Allah wa Rasul. Kita ni Pak, termasuk saya Pak, alangkah buruk keadaan kita. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kita ni solat rajin, masya Allah, solat wajib kita lakukan, qobliyah ba'diyah kita lakukan, solat sunnah kita gawe, tapi gawe maksiat tetap jalan. Jadi mana solat kita dengan ayat tadi? Apa ayat itu salah? Allah tidak ada salah dalam ayat itu, tapi solat kita yang pasti salah. Maka di sini penting duduk di majelis taklim, belajar sama ulama. Jangan kita ni takut anak belajar ilmu tauhid tinggi-tinggi, tafsir lebar-lebar, sementara wuduk belum becus. Apa yang batal wuduk kita tak tahu. Syarat mandi wajib kita tak faham. Mak mana cara Fatihah yang benar kita tak tahu. Ini harus diperhatikan kalau-kalau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi.